Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadatul Faikoh Nur Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kedatangan penjajah bangsa Barat ke Nusantara. Dalam sejarah bangsa-bangsa di Indonesia dikenal adanya masa penjelajah samudra. Aktivitas penjelajah samudra ini dalam rangka untuk menemukan dunia baru. Aktivitas penemuan dunia baru ini tentu tidak terlepas dari motivasi dan keinginan untuk survive. Para bangsa barat ini datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Dikarenakan rempah-rempah ini memiliki nilai jual tinggi di Eropa. Karena faktor tersebut, banyak bangsa barat kemudian tertarik untuk menjelajah hingga ke Nusantara. Tercatat ada 4 bangsa barat yang datang ke Nusantara, diantaranya adalah Portugis, Inggris, Belanda, dan Spanyol. Namun, tidak hanya itu saja tujuannya, tetapi ada tujuan yang lebih luas. Tujuan itu dimakan dengan 3G, yaitu untuk mencari kekayaan disebut gold, mencapai kejayaan disebut glory, dan untuk menyebarkan agama Nasrani disebut gospel. Bangsa Spanyol dapat dikatakan sebagai pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan samudra, pemburu daerah-daerah penghasilan rempah-rempah di timur. Ada tokoh penting bernama Christopher Columbus yang beryakinkan bahwa bumi itu bulat. Maka dari itulah dan rombongannya berhasil menemukan daerah baru di timur pada tanggal 3 Agustus 1492. Columbus berangkat dari pelabuhan Spanyol berlayar menuju barat. Pada saat mengarungi lautan yang luas, Columbus dan rombongannya sempat mengalami beberapa musibah, salah satu kapalnya rusak. Dan ini cukup membuat para anggota ekspedisi dan hampir putus asa. Namun, atas kegigihannya, Columbus berhasil mendarat di pantai bagian dari Kepulauan Bahama pada tanggal 12 Oktober 1492. Tidak hanya sampai di sana saja, perjalanan Columbus dan rombongannya, mereka kembali berlayar hingga mendarat di Haiti. Columbus merasa ekspedisinya telah berhasil, lalu rombongan Columbus pun bertolak kembali ke Spanyol dan disambut dengan sukacita. Daerah yang berhasil ditemui oleh Columbus sekarang bernama benua Amerika. Adapun bangsa Portugis, bangsa barat selanjutnya yang memulai petualangannya mencari rempah-rempah adalah Portugis. Petualangan ini didorong oleh berita keberhasilan Columbus yang telah sampai ke telinga Raja Portugis. Raja Portugis ini kemudian memanggil pelaut ulung asal Portugis yang bernama Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi mencari tanah Hindia. Pelaut ulung asal Portugis ini mencari jalan lain agar sampai lebih cepat di tanah Hindia. Tujuan utama ekspedisi Portugis itu mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa. Bangsa barat menggunakan rempah-rempah sebagai bahan baku obat parfum, dan yang paling penting adalah untuk pengawetan makanan dan bumbu masakan. Pengawetan makanan termasuk kebutuhan vital di Eropa saat musim dingin tiba. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama mendarat sampai di Calicut dan juga Goa di pantai barat India. Dan ternyata mereka telah menyiapkan patok batu yang disebut padrau. Batu ini sudah diberi lambang bola dunia. Setiap daerah yang disinggahi dipasang patok ini. Tujuannya adalah agar menandakan bahwa wilayah tersebut adalah milik Portugis. Beberapa tahun ditinggal India, orang-orang Portugis akhirnya menyadari jikalau India ternyata bukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka mendengar jika Malaka merupakan pusat perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, dipersiapkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Dengan demikian, kekuatan Portugis semakin mendekati Kepulauan Nusantara. Orang-orang Portugis pun mengetahui tempat buruannya.
mutiara dari timur, yakni di Kepulauan Nusantara, khususnya di Kepulauan Maluku. Adapun yaitu dari bangsa Belanda. Mari kita beralih ke Belanda. Bangsa barat ketiga yang menjelajahi Nusantara. Sama seperti sebelumnya, bangsa Belanda juga mendengar berita tantangan keberhasilan bangsa Spanyol dan Portugis dalam menemukan daerah baru, dan daerah tersebut adalah penghasil rempah-rempah para pelaut Belanda. Terjadi perang antara Belanda melawan Spanyol selama 80 tahun, dari tahun 1568 hingga tahun 1648, telah mendorong Belanda untuk mencari daerah jajahan ke Nusantara. Tujuan Belanda datang ke Indonesia sama dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, yaitu mencari kekayaan monopoli perdagangan dan mencari daerah jajahan. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di pelabuhan Banten. Namun, kedatangan Belanda diusir penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Belanda datang lagi ke Indonesia pada tahun 1598. Sebanyak 22 kapal bertolak dari Belanda untuk mengikuti langkah rombongan Cornelis de Houtman. Kapal-kapal tersebut bukan merupakan kapal kerajaan, melainkan milik perusahaan swasta Belanda. Salah satu rombongan di gelombang pelayaran kedua tersebut dipimpin oleh Jacob van Nex. Berbeda dengan de Houtman, Van Nex bersikap lebih hati-hati dan tidak mencoba melawan para penguasa lokal Nusantara. Pada Maret 1599, rombongan Van Nex berhasil mencapai Maluku yang kala itu menjadi penghasil utama rempah-rempah dalam jumlah besar. Keberhasilan Van Nex menjangkau Maluku membuatnya untuk besar saat kembali ke Belanda. Adapun bangsa Inggris, jika dilihat dari sejarah Indonesia, bangsa barat keempat yang datang ke Indonesia adalah Inggris. Sebenarnya, Inggris telah mendapatkan rempah-rempah secara mudah dan relatif murah di Libason. Hal ini dikarenakan Portugis berhasil menemukan Kepulauan Maluku. Perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu singkat, Lisabon berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, dan hal ini dimanfaatkan oleh Inggris untuk mendapat keuntungan. Namun, karena Inggris melihat konflik dengan Portugis sebagai bagian dari perang 80 tahun, maka Inggris mulai mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah dari pasar Libason. Karena itulah Inggris kemudian berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Para pedagang Inggris kemudian mencari jalan keluar dengan mencari daerah utama penghasil rempah-rempah di dunia timur. Dalam pelayaran ke dunia timur untuk mencari rempah-rempah, pelaut Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten guna menjalin hubungan bilateral. Rombongan Inggris yang sampai ke Banten di tahun 1602 dipimpin oleh Sir James Leicester. Sultan Banten kemudian memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan sebuah kantor dagang di daerah Banten. Selain itu, Inggris juga berhasil mendirikan beberapa kantor dagang di daerah lainnya seperti Ambon, Makassar, Jepara, dan Jakarta pada tahun 1604. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.